Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gaby Talia dari jurusan Business Communication Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang mini tesis saya yang berjudul Implementasi Prinsip Etika Komunikasi dalam Mengelola Krisis pada Industri Pertambangan, Studi Kasus PT Karya Investama Mining. Pada bab 1, bagian pendahuluan, saya akan menjelaskan apa latar belakang saya melakukan penelitian ini. Poin pertama yaitu peran penting industri pertambangan. Seperti yang kita ketahui, industri pertambangan memiliki peran yang cukup strategis, yaitu sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Kontribusinya sendiri sangat besar, baik dalam bentuk pajak, royalti, maupun devisa ekspor. Tentunya, pertambangan tidak luput dari masalah dan tantangannya sendiri, di mana industri ini sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan operasional. Namun pada realitanya, pertambangan kerap berada di lokasi terpencil dan jauh dari pusat kota, sehingga menimbulkan tantangan berupa krisis komunikasi, dikarenakan keterbatasan dan gangguan akan sinyal. Atas permasalahan tersebut, kebutuhan atas pertukaran informasi yang cepat dan efektif seringkali susah untuk dilaksanakan. Atas kebutuhan informasi yang cepat dan akurat ini, disinilah penting untuk tetap menerapkan etika komunikasi, di mana informasi harus disampaikan secara tepat, jujur, dan bertanggung jawab. Penerapan etika komunikasi di sini bukan hanya ideal, tetapi merupakan kebutuhan mutlak untuk industri pertambangan itu sendiri. Penelitian ini secara khusus mengambil PT Karya Investama Mining sebagai studi kasus. PT Karya Investama Mining merupakan salah satu perusahaan kontraktor pertambangan di Indonesia yang menghadapi tantangan komunikasi, terutama dalam hal pelaporan, baik internal dan eksternal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi prinsip etika komunikasi dalam mengelola krisis yang dihadapi PT Karya Investama Mining. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi PT Karya Investama Mining dalam menerapkan prinsip etika komunikasi pada situasi krisis. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penerapan etika komunikasi terhadap upaya pemulihan reputasi dan kepercayaan publik terhadap PT Karya Investama Mining. Untuk tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi etika komunikasi dalam manajemen krisis, mengidentifikasi tantangan penerapan etika komunikasi, mengevaluasi dampak etika komunikasi terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Untuk ruang lingkup dan batasan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip etika komunikasi, khususnya dalam proses pelaporan pekerjaan secara digital di lingkungan kerja tambang, tepatnya di PT Karya Investama Mining. Fokus utama adalah pada saat situasi krisis komunikasi yang terjadi akibat keterbatasan jaringan dan media komunikasi di wilayah operasional perusahaan. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar analisis dapat dilakukan lebih tajam dan kontekstual, serta benar-benar merefleksikan realitas di lapangan itu sendiri. Untuk manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat akademis dan praktis, di mana manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang etika komunikasi dalam konteks krisis, khususnya di sektor pertambangan dengan keterbatasan infrastruktur komunikasinya. Dan untuk manfaat secara praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi manajemen PT Karya Investama Mining dalam menerapkan strategi komunikasi etis yang efektif untuk mengelola pelaporan dan krisis komunikasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi perusahaan lain di sektor pertambangan. Pada bab 2, yaitu kerangka teoritis,
Untuk bagian literatur review, penelitian ini didukung oleh berbagai literatur terdahulu yang relevan, seperti yang saya cantumkan, terutama terkait etika komunikasi organisasi, krisis komunikasi, serta tantangan komunikasi digital di lingkungan kerja. Namun masih terdapat kekosongan atas literatur, di mana belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas penerapan etika komunikasi dalam pelaporan digital di lingkungan kerja tambang. Oleh karena itu, penelitian saya berupaya untuk mengisi celah tersebut. Untuk teori utama yang digunakan adalah teori etika komunikasi, di mana etika komunikasi di sini mengintegrasikan 3 pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan alteritas, pendekatan normatif, dan pendekatan kebajikan. Pertama, pendekatan alteritas menekankan pentingnya pengakuan terhadap yang lain sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat. Komunikasi yang etis sendiri harus memperhatikan kondisi, waktu, dan konteks penerima pesan agar tidak mengabaikan keberadaan serta kebutuhan psikologis pihak lain. Kedua, pendekatan normatif dari Neher, di mana menyoroti aspek penting komunikasi yang etis, di mana komunikasi tidak hanya berkaitan dengan apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut disampaikan, kapan, dan kepada siapa, serta dampak sosial yang mungkin timbul atas komunikasi tersebut. Ketiga, pendekatan kebajikan yang memperkuat penekanan pada pembentukan karakter komunikator yang jujur, bertanggung jawab, sabar, dan empatik, di mana karakter yang kuat ini sangat penting dalam menjaga integritas atas pesan dan membangun hubungan kerja yang sehat. Sebagai teori pendukung, saya menggunakan Situational Crisis Communication Theory atau SCCT, di mana fokus penggunaan teori pada penelitian ini adalah pada preventable crisis, yaitu krisis yang disebabkan oleh kesalahan atau pelanggaran organisasi yang menuntut respon transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pelaporan digital PT Karya Investama Mining, SCCT di sini membantu menganalisis bagaimana miskomunikasi dan pelanggaran etika dapat memicu krisis, serta pentingnya penerapan prinsip etika komunikasi untuk membangun kepercayaan dan meredakan dampak negatif krisis. Teori komunikasi organisasi turut digunakan sebagai teori pendukung, di mana dalam organisasi kompleks seperti perusahaan pertambangan, komunikasi yang efektif dan terstruktur sangat penting untuk mencegah miskomunikasi dan meningkatkan kepercayaan antar anggota organisasi. Dengan menggabungkan aspek struktural dan strategisnya, teori ini melengkapi kerangka etika komunikasi dengan menekankan pentingnya tata kelola komunikasi yang etis, inklusif, dan sensitif terhadap kondisi personal dalam organisasi. Dan berikut adalah gambaran kerangka konseptual yang saya gunakan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk paradigma dan metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang dirasa cocok untuk memahami secara mendalam praktik dan implementasi etika komunikasi di PT Karya Investama Mining. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus eksploratif yang fokus pada satu unit sosial, yaitu PT Karya Investama Mining. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam sebagai data primer dan didukung pula dengan data sekunder, yaitu observasi terbatas dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Untuk teknik analisis data, analisis dokumen menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang valid dan kaya konteks. Selanjutnya, data akan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola serta hubungan antar kategori tersebut.
Penelitian ini sendiri akan berlangsung dari Februari 2025 hingga Januari 2026 di site operasional PT Karya Investama Mining yang bertempat di Desa Koninis, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, serta kantor cabang di Luwuk, Sulawesi Tengah. Selanjutnya untuk penulisan bab 4 yaitu analisis penelitian, di sini masih sedang dalam progres, di mana pada bab ini akan menjelaskan objek penelitian yang berfokus pada prinsip etika komunikasi dalam pelaporan digital selama masa krisis. Proses pengumpulan data sendiri masih dalam tahap persiapan dengan rencana wawancara semi terstruktur yang dirancang untuk menggali praktik komunikasi etis dari berbagai pihak internal dan eksternal PT Karya Investama Mining. Implementasi etika komunikasi seperti penerapan teori yang telah dijabarkan sebelumnya akan ditekankan juga pada bab ini. Dan pada bab ini akan ditutup dengan ringkasan analisis. Pada bab terakhir akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari kajian tentang implementasi prinsip etika komunikasi di PT Karya Investama Mining selama menghadapi krisis komunikasi. Dan berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi saya kali ini. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya.